Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan, mendemonstrasikan kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian terkait dengan penggunaan Trello sebagai salah satu aplikasi untuk menunjang aktivitas bimbingan skripsi. Baik, pertama-tama di sini adalah interface dari Google Chrome saya. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung membuka Google, lalu kemudian menuliskan Trello. Jadi kita langsung menuju pada Google, menuliskan Trello, dan ini adalah halaman yang muncul. Bapak dan Ibu bisa langsung mengklik. Lalu kemudian jika Bapak dan Ibu sendiri belum memiliki akun Trello, maka Bapak dan Ibu bisa langsung mendaftar untuk mendapatkan akun Trello ini. Jadi di sini kita langsung aja sign up. Ada beberapa pilihan untuk melakukan sign up. Yang pertama itu Bapak dan Ibu bisa menuliskan email Bapak dan Ibu di sini, atau kemudian bisa, jika Google Chrome Bapak dan Ibu sudah masuk di dalam akun Google, jadi Bapak dan Ibu juga bisa langsung continue with Google atau kemudian memasukkan alamat email. Jadi di sini saya akan memilih continue with Google untuk sign up. Jadi ini akun saya, akun Google saya, Nurul Aulia sebagai dosen. Nah, Oke. Ini langsung Trello ini bagian dari Atlassian. Jadi ini langsung terhubung juga dengan kita membuat akun Atlas sebagai tempat penyimpanan nanti data. Jadi langsung create your account, membuat akun. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Trello. Jadi di sini kita menuliskan dulu workspace kita apa. Terserah Bapak Ibu mau menamainya apa, workspace-nya apa. Mungkin kita gunakan bisa Trello Workspace atau bisa tulis bimbingan skripsi nama Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kita bisa langsung continue saja. Lalu ini ada pilihan untuk mendapatkan Trello Premium. Tapi untuk media bimbingan skripsi, menurut saya kita tidak perlu untuk menggunakan Trello Premium. Pertama karena itu costly, dan juga kemudian fitur-fitur yang ditawarkan di Trello Basic sudah cukup membantu kita untuk membantu kita dalam melaksanakan bimbingan skripsi. Oke, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung take me to Trello. Oke, sekarang workspace Bapak dan Ibu telah jadi di dalam Trello. Nah, setelah membuat workspace ini, langkah selanjutnya yang akan Bapak dan Ibu lakukan adalah membuat board. Ya, jadi kita akan membuat board. Board pertama mungkin ini ditujukan untuk Bapak dan Ibu sebenarnya bisa menggabungkan gitu perangkatan
atau kemudian menggabungkan per batch, tapi kemudian kalau saya disatukan aja semuanya gitu. Jadi kita buat create new board, kita buat sebuah board baru, klik saja. Lalu di sini pilihan yang muncul adalah Bapak dan Ibu memilih background, mau background yang mana, bisa bergambar ataupun kemudian hanya cukup warna aja. Lalu setelah itu kita namakan bimbingan skripsi 2022. Jadi atau mungkin angkatannya Bapak dan Ibu sekalian, ataupun kemudian tahunnya dibuat dari tahun dibuatnya board ini. Kemudian Bapak dan Ibu memilih visibility-nya. Visibility-nya itu workspace. Jadi seluruh member dari bimbingan skripsi Nurul Aulia, seluruh member dari workspace ini dapat melihat dan mengedit board yang ada di yang sudah Bapak dan Ibu buat. Oke, kemudian kita buat create. Nah, tampilannya ini sudah Bapak dan Ibu sudah ada di dalam board yang Bapak dan Ibu buat di dalam board bimbingan skripsi 2022. Langkah selanjutnya yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah membuat jadi di dalam Trello itu tadi dari workspace, kemudian di dalam workspace itu ada board. Ini sudah Bapak dan Ibu sudah masuk di dalam board Bapak dan Ibu. Kemudian di dalam board ini ada yang namanya list. Ada yang bernama list. Ini adalah list. Ini list. Dan kemudian ada yang bernama card. Jadi di bawah dari list ini, di bawah dari list itu ada card. Untuk saya pribadi sendiri, kemudian saya menggunakan listnya adalah per chapter dari skripsi mahasiswa. Tapi kemudian di awal ini saya akan menuliskan papan pengumuman. Papan pengumuman ini nantinya akan saya gunakan untuk tujuan membuat jadwal bimbingan secara daring atau luring dengan mahasiswa menggunakan spreadsheet. Jadi ataupun kemudian informasi-informasi penting yang perlu diketahui oleh mahasiswa bimbingan saya di sini bisa dicek di papan pengumuman ini. Oke, kita tulis saja papan pengumuman kemudian enter. Lalu kemudian di sampingnya ini list yang pertama adalah mini proposal. Kita bisa menaruh mini proposal karena kalau di instansi saya ketika mahasiswa ingin mengajukan judul skripsi, maka kemudian salah satu persyaratannya adalah mahasiswa harus sudah memiliki mini proposal. Jadi ini mini proposal. Lalu setelah mini proposal itu ada bab 1, kemudian bab 2, lalu kita tambahkan lagi at least, ini kemudian bab 3, kita sesuaikan saja dengan berapa banyak dari konten skripsi di instansi Bapak dan Ibu. 3, bab 4, kemudian bab 5, dan bab 6. Lalu, saya lupa, jadi ada juga sesi seminar proposal. Jadi seminar proposal ini ada di setelah bab 3. Ya, jadi setelah menyelesaikan bab 1, bab 2, dan bab 3, kemudian mahasiswa akan melaksanakan seminar proposal. Setelah itu melanjutkan penulisannya ke bab 4, 5, dan 6. Setelah itu akan ada ujian komprehensif. Di sini akan ditulis dulu abstrak.
lalu kemudian ujian komprehensif, dan yang terakhir mungkin Bapak dan Ibu mau menambahkan, biasanya ada ketentuan di mana mahasiswa harus membuat jurnal ya, jadi menjadikan skripsinya menjadi sebuah jurnal. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menambahkan format jurnal skripsi, bisa disimpan di sini. Tapi untuk saat ini kita akan begini dulu, list dari board Bapak dan Ibu. Jadi papan pengumuman, mini proposal, bab 1, bab 2, bab 3, bab seminar proposal, bab 4, 5, 6, abstrak, dan kemudian ujian komprehensif. Nah, sekarang ini add card. Card ini nanti cara membuatnya mudah. Jadi di sini kita masukkan aja, klik tambah ini, add card. Lalu kemudian yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah menamai card ini dengan nama dari mahasiswa Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya saya gunakan nama mahasiswa 01 saja ya. Mahasiswa 01, atau mungkin nama lengkap saja ya. Ani, add card, kemudian Budi, add card, dan seterusnya. Mungkin Citra, add card. Jadi ini Anda bisa menambahkan sebanyak mahasiswa bimbingan Anda. Lalu setelah itu ini sudah Anda buat card dari masing-masing mahasiswa. Sekarang langkah selanjutnya, atau mungkin Bapak dan Ibu mau menambahkan papan pengumuman. Contohnya di papan pengumuman ini Bapak dan Ibu menyimpan tadi jadwal bimbingan skripsi secara daring atau luring. Untuk penjadwalan Bapak dan Ibu bisa menambahkan di sini, contohnya jadwal bimbingan skripsi daring/luring, lalu kemudian pedoman penulisan skripsi 2021, pedoman penulisan skripsi, di mana kemudian bisa dilihat oleh setiap mahasiswa di papan pengumuman ini. Atau mungkin Bapak dan Ibu juga mau mengumumkan sesuatu, contohnya akan melaksanakan kegiatan selama 2 minggu sehingga jadwal bimbingan off. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyimpannya di sini, di card ini, dan kemudian bisa jika sudah tidak dipakai, kemudian bisa di archive atau kemudian disimpan di arsip dari Trello ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, cukup seperti ini saja dulu. Jadi ini kita sudah menyiapkan nama-nama mahasiswa bimbingan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu perlu menyiapkan card ini, kartu-kartu dari nama mahasiswa. Lalu kemudian kita share ya. Jadi board Trello ini kita share ke mahasiswa bimbingan Bapak dan Ibu. Oke, ini klik aja share. Lalu ada 2 opsi yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah memasukkan email dari mahasiswa Bapak dan Ibu. Jadi memasukkan emailnya secara manual, lalu kemudian pilih member di sini, lalu kemudian di-share gitu. Jadi nanti Trello akan mengirimkan link langsung ke alamat email mahasiswa Bapak dan Ibu. Atau kemudian Bapak dan Ibu klik create link kalau mahasiswanya contohnya banyak ya, kayak 10, 20 atau 30 atau 40 mahasiswa. Dan kalau memasukkan satu persatu kan cukup banyak ya, mengetik satu persatu. Bapak dan Ibu kemudian bisa create link, membuat link, lalu kemudian di sini pilihannya can join as a member. Jadi setelah dibuat, copy link ini,
lalu kemudian link tersebut Bapak dan Ibu share ke mahasiswa bimbingan Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya mungkin dosen-dosen memiliki grup WA bimbingan ya, mungkin bisa di-share di situ, jadi langsung saja di-share. Setelah itu, kita tinggal menunggu si mahasiswa ini untuk masuk ke Trello Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan mengganti interface menjadi interface dari mahasiswa ya. Oke, ini adalah interface dari mahasiswa. Tadi link yang sudah Bapak dan Ibu bagikan bisa langsung di paste ke laman Safari atau Chrome, langsung diklik saja. Nah, di sini kemudian pilihannya, kalau seandainya mahasiswa Bapak dan Ibu itu belum punya akun Trello, jadi bisa sign up. Namun kalau sudah memiliki akun Trello, bisa langsung login saja. Seperti itu. Ini akun yang saya persiapkan ini sudah memiliki akun Trello, jadi langsung login saja. Jadi cukup login, continue with Google, atau kemudian menuliskan alamat emailnya di sini, atau di sini saya langsung continue with Google saja. Oke, jadi ini adalah interface dari akun Trello milik mahasiswa Bapak dan Ibu. Jadi dia langsung otomatis masuk ke dalam board yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu. Jadi jadi dia tinggal melihat, mencari namanya aja. Kalau namanya kemudian bernama Ani, jadi si Ani ini selaku mahasiswa kita bisa langsung klik namanya, kemudian join atau kemudian jadi member ya. Jadi member dari card ini, seperti itu. Dia kemudian cukup klik namanya. Nah, sekarang dia udah jadi member di card milik dia sendiri, seperti itu. Nah, setelah menjadi berada di dalam board ini, menjadi member, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh mahasiswa bimbingan Bapak dan Ibu adalah sharing dokumen. Ya, sharing dokumen proposal atau mini proposal yang dimiliki oleh mahasiswa Bapak dan Ibu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa di sini sebenarnya kita gunakan attachment gitu. Attachment, jadi ada beberapa pilihan sebenarnya untuk attach dokumen, bisa langsung dari komputer ke Trello ataupun dari Trello, kemudian Google Drive, Dropbox, Box atau OneDrive ya. Saya sarankan mahasiswa Bapak dan Ibu itu share-nya menggunakan Google Drive atau Dropbox atau OneDrive gitu. Jadi kalau Google Drive, silakan kemudian mahasiswa Bapak dan Ibu membuka akun Google-nya. Kemudian nanti di Google milik dia itu ada Drive ya. Drive, buka saja Drive-nya. Nah, setelah itu, jadi nanti dokumennya di-share via Google Drive. Ini masih baru, jadi belum ada dokumen sama sekali. Langkah pertama adalah menambahkan dokumen proposal, mini proposal. Bisa langsung upload file dari komputer.
Ini adalah draft skripsi yang sudah saya siapkan sebagai contoh ya. Langsung dipilih saja. Oke, kemudian nanti langsung kita tunggu. Yap, sekarang udah masuk nih ke Google Drive milik mahasiswa tersebut. Nah, kita bisa lihat ya, ini kita lagi buka dokumennya. Nah, ini kita interface yang ada di dalam Google Drive, di dalam Google Docs ya, Google Docs. Nah, sekarang yang perlu dilakukan oleh mahasiswa Bapak dan Ibu sekalian adalah bagikan dokumen ini agar Anda selaku dosen bisa melihatnya, bisa membacanya. Itu bagikan. Jadi dalam membagi Google Docs ini kan ada beberapa pilihan ya. Jadi bisa dibatasi hanya orang yang memiliki akses yang dapat membuka dengan link, atau siapa saja yang memiliki link. Sini siapa saja yang memiliki link, kemudian Anda bisa tergantung kepada kesepakatan Anda dengan mahasiswa Anda, tapi mungkin yang bisa dilakukan adalah untuk editor ya, atau kemudian cukup untuk pengomentar saja gitu, atau cukup sebagai pelihat ya. Jadi kita pilih editor langsung, kemudian salin linknya, salin link dari Google Docs ini, salin link, selesai. Kemudian kita kembali, ini adalah akun Trello dari mahasiswa Bapak dan Ibu. Kemudian ini kita kembali ke attachment tadi ya. Attachment cukup langsung di paste aja attachmentnya, link attachment dari Google Docs tersebut lalu di attach. Tunggu beberapa saat. Nah, sekarang ini adalah dokumen mini proposal dari mahasiswa Bapak dan Ibu sekalian yang udah di attach di Trello ini. Seperti itu. Ini adalah akun dari mahasiswa Bapak dan Ibu. Sekarang kita cek nih apakah sudah masuk di Trello Bapak dan Ibu selaku dosen. Sekarang kita kembali ke akun Bapak dan Ibu. Nah, ternyata sini sudah masuk ya. Jadi langsung kita bisa lihat, kita buka. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa langsung cek ya. Bisa langsung cek saja. Buka. Oke. Sekarang Bapak dan Ibu bisa membaca proposal ini, membaca mini proposal ini, dan Bapak dan Ibu juga bisa langsung mungkin ada revisi yang perlu dilakukan, ada komentar terkait dengan naskah ini. Langkah yang bisa Bapak dan Ibu lakukan adalah yang menariknya di Trello ini adalah kita bisa buat checklist ya. Checklist ini kita gunakan untuk membuat komentar gitu atau poin-poin yang perlu direvisi. Contohnya adalah di sini untuk mini proposal tambahkan data tentang XYZ. Contoh ya, tambahkan data tentang XYZ pada latar belakang tulisan. Jadi langsung add. Nah, kemudian juga mungkin rumusan masalah, gunakan kata bagaimana. Add. Lalu mungkin Anda ada komentar juga pada manfaat penelitian. Tambahkan manfaat praktis penelitian. Add langsung. Ini adalah mungkin setelah baca draft dari mahasiswa Bapak dan Ibu,
ini adalah komentar atau hal-hal yang perlu ditambahkan atau mungkin hal-hal yang perlu dihapus gitu. Jadi Bapak dan Ibu tuliskan di checklist ini, masukkan di checklist. Udah, setelah itu selesai, nanti saat mahasiswa Bapak dan Ibu tinggal ditutup aja gitu. Tinggal kita tutup. Jadi di sini ada 3 hal assignment yang harus dilakukan oleh mahasiswa Bapak dan Ibu. Ya. Jadi itu. Jadi ini udah proses bimbingan ya. Ini udah masuk proses bimbingan. Kemudian kita kembali nih ke halaman Trello dari milik mahasiswa Bapak dan Ibu. Ini dia. Nah, langsung ini adalah interface dari mahasiswa Bapak dan Ibu. Ketika dia buka, mahasiswa bersangkutan itu buka, dia kemudian bisa lihat, oh ternyata dosen saya minta tambahkan data tentang ini di bagian latar belakang, rumusan masalah gunakan kata bagaimana, atau tambahkan manfaat praktis penelitian. Jadi si mahasiswa tersebut bisa buka kembali di draft proposalnya, kemudian dia langsung melakukan mengedit, memperbaiki, cukup bisa langsung diperbaiki di sini saja ya. Langsung diedit. Setelah itu selesai, kemudian nanti setelah dia melakukan edit, bisa langsung dikomen, sudah dilakukan revisi, atau mahasiswa bilang, nyatakan sudah, Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam Ibu, saya sudah melakukan revisi sesuai dengan saran yang Ibu berikan. Terima kasih. Contohnya seperti itu. Jadi di save saja. Sekarang kita kembali ke milik Trello milik Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita kembali. Nah, udah masuk di sini, kita bisa lihat ada komentar. Mungkin apakah si mahasiswa tersebut bertanya mungkin, atau kemudian ternyata memberikan informasi kalau sudah direvisi. Lalu Bapak dan Ibu bisa membuka gitu, ngecek. Bapak dan Ibu bisa langsung lihat, melakukan pengecekan ya, langsung melakukan pengecekan. Jika kemudian poin-poin ini sudah direvisi, ya, melakukan pengecekan apakah betul sudah direvisi. Jika sudah, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung checklist aja, checklist, udah 100% berarti sudah terlihat ini. Jadi nanti mahasiswa tersebut juga bisa ngecek ketika dia buka Trello-nya, wah sudah, ternyata udah di-approve nih sama dosen pembimbing saya gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa memindahkan, ternyata kemudian mini proposal udah bisa pindah ke bab 1, dan mungkin progresnya baik, jadi bisa langsung pindah ke bab 2 gitu. Jadi si mahasiswa ini bisa langsung mengerjakan ketika dia buka. Ini adalah interface dari mahasiswa Bapak dan Ibu. Nah, dia bisa lihat, ternyata dia udah dipindahkan ke step selanjutnya ke bab 2. Ya udah, berarti dia langsung melaksanakan tugasnya untuk menyusun bab 2. Dan Bapak dan Ibu bisa melakukan lagi bimbingan, memberikan revisi lagi, memberikan masukan lagi melalui checklist gitu. Jadi tinggal di add item aja gitu. Cukup add item, dan kemudian dokumennya nanti informasikan kepada mahasiswa Bapak dan Ibu sekalian dalam melakukan
editing itu cukup gunakan satu dokumen ini aja. Jadi ketika dia mau melakukan edit, cukup gunakan dokumen ini saja gitu. Ini untuk mempermudah juga agar kemudian filenya kita bisa lihat progresnya seperti apa gitu. Jadi nanti sudah seperti itu, dan nanti Bapak dan Ibu kita kembali ya ke akun Trello milik Bapak dan Ibu sekalian. Nanti Bapak dan Ibu bisa memindahkan satu persatu, memindahkan si card dari mahasiswa ini. Oke. Nah, kalau kita juga bisa menambahkan label ya, label di dalam Trello ini. Contohnya ini adalah label. Label ini bisa kita gunakan untuk menginformasikan dan juga mempermudah kita ya. Biasanya kan kita lupa siapa nih mahasiswa yang udah di tahap pengajuan untuk seminar proposal, atau siapa nih mahasiswa yang udah masuk ke tahap pengajuan seminar ujian kompe. Jadi mungkin, atau apakah si mahasiswa ini pasca ujian seminar proposal dia direvisi atau langsung move ke bab 4 gitu. Mungkin label di sini Bapak dan Ibu bisa memasukkan ini ya labelnya. Jadi tinggal klik tanda pena ini, lalu kemudian berikan label. Mungkin kita bisa menuliskan dengan daftar seminar proposal. Kita bisa save, kemudian di label berikutnya revisi pasca seminar proposal, save. Nah, ini mungkin si mahasiswa ini kita bisa berikan label sedang daftar seminar proposal. Gitu. Jadi kita bisa tahu, oke, dia lagi daftar seminar proposal sekarang posisinya. Seperti itu. Ini untuk mempermudah kita juga, langsung kelihatan ya, langsung kelihatan di sini bahwa si mahasiswa ini sedang daftar seminar proposal. Gitu. Atau kemudian dia sudah melakukan seminar proposal, kita edit labelnya revisi pasca seminar proposal, langsung ganti revisi pasca seminar proposal. Kita bisa lihat setelah dia revisi, kemudian kita bisa pindahkan ke bab 4 dan kemudian langsung aja labelnya dihapuskan gitu. Berarti ini dia lagi tahap menulis ya. Atau kalau seandainya Bapak dan Ibu memilih untuk membuat label sedang menulis, atau kemudian si mahasiswa ini cuti mungkin, contohnya mungkin saja gitu, sehingga kemudian kita tahu tidak ada progres, bisa juga Bapak dan Ibu berikan label seperti itu. Jadi Trello ini mempermudah kita sebenarnya untuk melihat progres mahasiswa itu sudah sampai di mana saja gitu. Jadi ini tujuannya untuk memanage mahasiswa kita apa saja, dan memastikan bahwa mahasiswa bimbingan kita ini berprogres ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini untuk pemanfaatan Trello sebagai media bimbingan skripsi atau media bimbingan tugas akhir. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, sekarang langkah berikutnya yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah mengatur jadwal bimbingan tatap muka dalam Trello. Jadwal bimbingan ini bisa kita gunakan, mengatur jadwal bimbingan bisa kita lakukan di dalam Trello, tapi kemudian kita juga memanfaatkan spreadsheet yang ada di dalam Google ya. Jadi kita menggunakan dua aplikasi, yang pertama adalah Trello sendiri, yang kedua adalah spreadsheet.
Di sini di bagian list di dalam board bimbingan skripsi ini, pada papan pengumuman saya sudah menyimpan jadwal bimbingan skripsi ya. Ini untuk pengaturan bimbingan skripsi secara daring ataupun luring ya, mengatur jadwal bimbingan. Yang Bapak dan Ibu bisa lakukan adalah nanti sama seperti melakukan attachment pada Google Docs, tapi kemudian di sini yang kita attach adalah spreadsheet. Ini Bapak dan Ibu bisa buka. Ini adalah halaman Google Chrome dari Bapak dan Ibu. Kemudian nanti tinggal memilih spreadsheet-nya aja. Lalu di sini, ini saya sudah menyiapkan sebenarnya spreadsheet untuk jadwal bimbingan. Bisa dibuat sesimpel ini sebenarnya. Jadi ini yang akan saya contohkan adalah pada bulan November ya. Bapak dan Ibu kemudian menentukan di hari apa saja Bapak dan Ibu akan membuka sesi jadwal bimbingan. Mungkin hari kosong Bapak dan Ibu itu di hari Kamis. Hari kosong maksudnya di sini nggak ada jadwal ngajar ya, atau kemudian nggak ada jadwal rapat gitu. Bisa dituliskan di sini di mana kemudian Bapak dan Ibu membuka sesi untuk bimbingan ya. Jadi di hari Kamis dan juga hari Sabtu, mungkin di hari Kamis dari jam 8 sampai jam 1 siang. Di hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 12, kemudian dilanjutkan jam 1 sampai jam 2 siang. Atau dan juga kemudian hari Sabtu ya. Nah, ini adalah spreadsheet yang sudah Bapak dan Ibu buat. Terserah Bapak dan Ibu sih mau sebagai pengomentar atau sebagai editor. Di sini cukup sebagai pengomentar saja. Lalu kemudian salin link. Selesai. Lalu kita kembali ke Trello Bapak dan Ibu. Kemudian kita attach tadi spreadsheet tadi, kita attach. Nah, di sini udah ada ya jadwal bimbingan. Nah mahasiswa Bapak dan Ibu kemudian udah bisa akses nih. Kita buka, ini adalah balik lagi. Ini adalah interface dari mahasiswa, akun Trello dari mahasiswa Bapak dan Ibu. Jadi nanti udah kelihatan ya kalau Bapak dan Ibu udah attach file. Si mahasiswa ini tinggal buka aja, dia bisa buka. Nah, di sini statusnya dia hanya bisa melawan komentar, berikan komentar. Mungkin dia mau bimbingan nanti di tanggal 17 November. Dan mahasiswa tersebut waktu luangnya ini jam 10 pagi. Jadi dia langsung aja bisa menambahkan komentar di sini. Bisa membuat komentar ya. Ini tinggal ditambahkan Ani ya, tinggal masukkan aja Ani. Dia tinggal masukkan namanya. Berarti Ani ini mau jadwal mau bimbingan pada tanggal 17 hari Kamis jam 10. Selesai. Nanti sekarang kita bisa lihat kembali ke Trello milik Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat ketika membuka spreadsheet tersebut, nanti akan muncul. Berarti Ani ini
mau bimbingan pada hari Kamis tanggal 17 jam 10 pagi. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa bersiap untuk melaksanakan sesi bimbingan dengan mahasiswa Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kemudian tidak ada sesi, tidak ada yang mengisi tanggal 24 ini, ya sudah, berarti mungkin Bapak dan Ibu bisa mempergunakan waktunya untuk melakukan hal-hal lain, mengerjakan penelitian mungkin, atau membuat laporan lain-lain. Tapi kemudian kita bisa lihat di tanggal 17 ternyata ada mahasiswa yang akan melakukan bimbingan, ya, jadi bisa jadi nanti bisa menemui Bapak dan Ibu di kantor Bapak dan Ibu di tanggal 17 jam 10 pagi. Itu juga memberikan jadi mahasiswa tidak perlu lagi bertanya via WA dan kemudian Bapak dan Ibu harus menjawab, tapi kemudian mahasiswa bisa langsung mengisi list ini saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk mempermudah saja sebenarnya dalam mengatur jadwal bimbingan. Dan sehingga workspace Bapak dan Ibu untuk aktivitas bimbingan skripsi bisa dalam satu tempat saja, tanpa harus terpencar-pencar seperti itu. Jadi Trello ini membantu kita sebagai dosen untuk mengelola mahasiswa bimbingan kita, sehingga dengan tersusun rapi seperti ini kita juga bisa berpikir secara lebih jernih dan melaksanakan tanggung jawab ini dengan lebih baik. Seperti itu. Baik, demikianlah pemaparan dari saya terkait dengan penggunaan Trello sebagai media bimbingan skripsi tugas akhir mahasiswa. Sampai jumpa.